Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh karena Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan di dalam setiap ibadah Dia akan memberkati kita, yaitu kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita boleh menerima janji-janji Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti, yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, dan kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Sebab kami menyadari Tuhan, begitu pentingnya bagi setiap kami beribadah kepadamu. Sebab di dalam ibadah ada janji-Mu yang dahsyat yang luar biasa, yang akan membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang melayani, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami yang membawa pujian, yang memainkan alat musik, yang menjalankan proyektor, yang menjalankan, yang mengumpulkan kolektan, kiranya Tuhan memberkati kami, supaya pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Jauhkan, hindarkan dari setiap kami mengambil sedikit pun kemuliaan daripada-Mu. Namun apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, curahkan roh pujian, penyembahan, roh ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya dalam ibadah ini Tuhan boleh nyata kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya Tuhan juga menyertai mereka, hingga mereka boleh tiba dan bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Kau Allah yang setia Tuhan. Dan biarlah kami pun setia kepada-Mu. Biarlah kami setia di dalam suka maupun duka sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami
bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, Kau layak disembah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, kami bersyukur padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak dipuji. Kami milik kepunyaan-Mu. Haleluya, Yesus kami sembah Engkau. Biarlah hidup kami mempermuliakan-Mu. Kaulah segalanya. Kaulah kekuatan kami. Kaulah kota benteng kami.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Biarlah Tuhan, Kau membentuk setiap kami. Sehingga setiap kami semakin hari, kami semakin cinta kepada-Mu. Biarlah hari lepas hari Tuhan, kami selalu mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan menang di dalam segala perkara, sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bentar kami mau bersukacita, biarlah Tuhan melingkupi kami dengan sukacita, karena kami percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mempesona kami dengan segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan
dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, oh, Kau Yesus Tuhan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah Tuhan Engkau memerintah atas setiap kami. Biarlah kami terus mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami rindu, kami terus berpaut dan bergantung kepadamu. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti
jalan keluarku yang pasti, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi tangan Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Oh, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi tangan Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Berat ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan
Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, iralama syaralama lama yaralama yaralama. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu sempurna. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Saudaraku yang kekasih, ketika seseorang hidup di dalam dosa, hidup manusia seperti di padang gurun, gersang dan tandus. Tetapi Tuhan memberikan rancangan yang sempurna kepada setiap manusia untuk serupa dan segambar dengan Tuhan, hingga manusia seperti taman Tuhan yang indah. Haleluya, haleluya. Oh, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Sekali lagi katakan, seperti tangan-Mu. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk Tuhan bentuk kami, supaya kami dapat kembali pada rancangan-Mu ya Tuhan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya hidup kami ya Tuhan, seindah ya Tuhan, taman Tuhan. Tuhan buat ya Tuhan karya-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami dapat dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat memahami ya Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena tujuan hidup kami hanya satu ya Tuhan, yaitu memuliakan nama-Mu. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Benar ada sukacita? Ya. Puji Tuhan ya. Pasti kita bersukacita. Bukan karena keadaan. Mungkin keadaan kita tidak baik ya. Tetapi kita bersukacita karena Tuhan. Amin. Bersukacita karena Tuhan, bukan karena keadaan. Jadi kalau apapun keadaan kita, baik atau buruk menurut kita, itu tidak menjadi pengaruh. Tetapi yang mempengaruhi hidup kita hanya Tuhan semata-mata. Saya rindu hari ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, judulnya itu bergereja. Karena banyak orang Kristen ya, dia mengatakan dirinya bergereja, dia mengatakan
menjadi anggota gereja, bahkan terdaftar menjadi sebuah anggota gereja, tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti. Dia tidak tahu ya apa sebenarnya tujuan kita bergereja itu. Jadi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang bergereja. Ya, puji Tuhan. Kita mau buka kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19. Mari kita baca ya bergantian. Ya bergantian sampai di ayat 25. Ya, 25. Saya terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Dua, tiga ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kemudian ya. Dua lima. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya, hari ini kita mau belajar ya bagaimana sesungguhnya tujuan kita bergereja. Apa maksud kita? Kita bergereja sesungguhnya bukan sekedar kehendak kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menghendaki. Ayat yang ke-19 kita baca satu-satu ya, kita mau gali satu-satu ayat ini. Kalau dikatakan Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Allah. Berbicara tempat kudus itu ada dua hal. Pertama ya berbicara tentang tempat berkumpul itu di dalam perjanjian baru dikatakan itulah tempat kudus. Tetapi di dalam perjanjian lama ya maaf. Tapi di dalam perjanjian baru tempat kudus atau rumah Allah itu disebut diri kita sendiri ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan sebuah tempat atau gedung pertemuan atau satu tempat, satu wadah ya. Di mana sesungguhnya Tuhan itu menciptakan supaya kita itu boleh menjadi tubuh Kristus yang dipersatukan ya. Di sini dikatakan bahwa ya kalau Tuhan itu memberikan ya oleh karena kuasa darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Allah. Karena kalau zaman dulu yang hanya bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya imam-imam saja ya. Yang jemaat di luar, jadi imam-imam saja ya, umat Tuhan yang lain di luar. Jadi hanya imam yang masuk, tetapi karena oleh anugerah darah Yesus Kristus, kita bisa masuk ya, kita bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Nah kalau dulu ya atau kalau zaman dulu orang kalau mau mengaku dosa pakai imam ya, lewat imam untuk mengaku dosa membawa lembu, membawa burung tekukur, membawa burung dara. Tapi kita sekarang kalau kita berdosa, kita bersalah, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita bisa datang sendiri kepada Tuhan tanpa harus memanggil pendeta, tanpa harus memanggil hamba Tuhan. Karena apa? Kita sudah dijadikan imamat yang rajani. Karena itu di dalam Ibrani ini dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Allah. Kalau Tuhan memberikan kita ya satu komunitas, satu wadah ya, supaya kita boleh bersatu di dalam Tuhan ya, karena darah Kristus. Jangan kita sia-siakan ya.
Di mana ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul beribadah kepada Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Memang ketika seseorang memuliakan nama Tuhan bukan sekedar perkataan, ya, hanya kita menyanyi saja seperti tadi, ya. Tetapi berbicara memuliakan Tuhan juga adalah tentang gerak hidup. Tetapi tidak lepas juga atau tidak kalah pentingnya ketika kita memuliakan Tuhan itu dengan bibir kita. Memuliakan Tuhan itu dengan hati kita, ya. Keluar dari hati kita yang terdalam. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, ya. Jadi oleh dia sendiri, ya, sehingga kita dapat berkumpul seperti ini. Sehingga masing-masing kita tidak pakai perantara. Kalau ada leader di depan, ya, itu dia bukan sebagai perantara, tetapi hanya membawa saja, hanya penguat saja, ya. Kalau ada imam pujian di depan sini memimpin pujian, itu dia tidak sebagai perantara kepada Tuhan, ya. Tetapi kita sendiri masing-masing langsung berdoa kepada Tuhan. Penting bagi kita adalah satu pertemuan ibadah. Adapun ya kata gereja, ya, dalam bahasa Yunani itu artinya eklesia, ya, kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau kita bergereja, kita ini sedang dipanggil oleh Tuhan, ya, supaya kita ini keluar dari kehidupan cara-cara duniawi. Ya, karena banyak orang yang terdaftar bergereja, terdaftar menjadi anggota gereja, tetapi kehidupannya tidak bergereja secara pribadi. Karena tadi bahasa Yunaninya eklesia, artinya itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar mana? Dipanggil keluar dari kehidupan dunia. Jadi kalau orang bergereja, dia meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama. Artinya hidup lama itu adalah hidup yang keinginannya itu hanya dosa semata. Keinginannya itu hanya penipuan, manipulasi, ya. Ada orang yang merasa dia itu selalu berbuat benar, padahal selalu menipu. Padahal selalu berbohong. Nyata-nyata menipu, nyata-nyata berbuat jahat, ya. Nyata-nyata menyakiti orang lain, selalu merasa membenarkan diri. Nah, orang demikian walaupun dia tercatat atau dia dikatakan menjadi sebuah anggota gereja tertentu, pada dasarnya orang tersebut tidak bergereja. Karena orang yang bergereja itu adalah orang yang dipanggil keluar pada kehidupan masa lalunya, ya, kehidupan lamanya, yaitu kehidupan dosanya. Jadi saudara, saya merindukan, ya, seperti Tuhan merindukan kita. Kita berkumpul di sini bergereja, ya, berjemaat dalam satu tubuh Kristus, ya. Supaya kita benar-benar keluar dari kehidupan kita yang lama. Umpamanya kehidupan lama kita suka menghakimi orang. Kehidupan lama kita suka menuntut, ya. Selalu mencari sesuatu dari orang, menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita. Itu hidup lama, keinginan daging, keinginan dosa. Tetapi ketika kita mengerti tentang apa itu bergereja, kita meninggalkan kehidupan kita, cara kita yang lama. Kitalah yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Kitalah yang berpikir apa yang kita dapat lakukan untuk saudara kita. Bukan apa yang saudara lakukan untuk kita. Jadi kalau orang bergereja, dia menuntut umpamanya gerejanya, teman-temannya yang lain melakukan segala sesuatu untuknya, itu orang itu tidak mengerti tentang sebuah gereja. Karena kita ini adalah gereja-gereja Tuhan, ya. Pribadi-pribadi kita ini gereja-gereja Tuhan yang harus keluar dari kehidupan kita yang lama, yang harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ada orang merasa dirinya itu orang suci, ada merasa dirinya itu orang kudus, ya. Padahal dia melakukan banyak sekali pelanggaran, tetapi dia merasa membenarkan diri dalam semuanya itu. Ya, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang demikian. Karena itu hari ini kita harus memahami apa artinya bergereja. Walaupun kita ini nanti ya mulai sore ini kita ada ibadah kedua jam 5, siapa yang mau datang atau ada mungkin sahabat rekan kita yang belum ibadah pada pagi hari ini, ajak ibadah sore. Ya,
Nah, walaupun orangnya beribadah itu setiap hari datang ke gereja, tetapi kalau hidupnya tidak menjadi eklesia, yang artinya dipanggil keluar ya untuk dari kehidupan yang lama, dia tidak mencapai kehidupan bergereja di dalam Tuhan. Lanjutkan. Ayat 22 ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kalau kita bergereja, ya, dikatakan tadi supaya kita memiliki hati yang tulus, ikhlas. Saya percaya melihat wajah-wajah kalian di sini, ya, jemaat Tuhan mempunyai hati yang tulus, ikhlas. Amin. Pandang kiri kanannya, saudara yang tulus, ikhlas. Aduh, ya, pakai masker jadi matanya aja berpandangan. Yang maskernya di atas kepala taruh di mulut, ya. Di mulut. Ada yang maskernya di dengkul, tolong dipindah. Gunakan masker pada tempatnya. Ya. Jadi kita yang bergereja, dikatakan kita itu menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, nggak ada tendensi, nggak ada tujuan, nggak ada hal-hal yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita bergereja untuk kepentingan Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita bergereja untuk keluar pada kehidupan kita yang lama. Ya, kita tidak akan dikatakan dengan apakah seseorang dapat menjaga kelakuannya bersih. Kalau bukan dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Di gereja kita dengar firman Tuhan supaya hati kita ini disucikan. Hati kita ini dikatakan dimurnikan dengan hati nurani yang jahat, ya. Tubuh kita dibasuh dengan air yang murni, ya. Jadi supaya melalui firman Tuhan yang kita dengar di dalam gereja tempat kita berkumpul, kita boleh disucikan, hati nurani kita ini disucikan. Karena itu kadang di dalam kebenaran firman Tuhan juga sering ada teguran, ya. Jangan hidup menjadi seorang penipu. Seorang penipu artinya gini loh, bukan berarti kita menipu, umpamanya kita mau jual tanah umpamanya. Tanah 12 kali 12 kita bilang 12 kali 15 atau ya penipuan-penipuan seperti itu, atau pinjam uang padahal tidak dikembalikan. Bukan seperti itu yang saya maksud. Itu penipuan juga, ya. Tapi ada yang halus sekali, ya. Artinya tuh mengatakan diri itu baik-baik, ya. Sudah jelas dia berbuat jahat, tetapi mengatakan dirinya tetap baik. Saudara, manusia bisa ditipu, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menipu Allah. Kalau orang bisa menipu dirinya sendiri, orang bisa menipu orang lain, tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Tuhan tidak dapat ditipu, dan itu sangat berbahaya sekali. Ketika kita selalu membenarkan diri, ketika kita mati, kita terkejut di hadapan Tuhan. Kita menyesal karena Tuhan tidak bisa ditipu. Jangan sampai Tuhan katakan, enyahlah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Makanya biarlah hidup kita itu hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kita salah, jangan takut untuk meminta maaf. Jangan enggan untuk kita bertobat. Kalau kita salah, nyatakan memang kita salah dan bertobat. Jangan sampai kita salah selalu berkata benar. Kalau kita hilap, kalau kita jatuh di dalam dosa, ya, akui saja dosa itu, ya, dan meminta ampun kepada Tuhan. Allah yang setia dan adil pasti akan mengampuni dosa dan segala pelanggaran kita, memberi kesempatan kepada kita. Saya tekankan kepada kita semua di tempat ini, hiduplah jemaat dalam takut akan Tuhan. Hiduplah jemaat di dalam kebenaran. Sekali lagi, kalau kita jatuh di dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, cepatlah minta ampun, akui dosa itu dan bertobat, ya. Pasti kita akan diselamatkan. Jangan tinggal dalam dosa, udah bertobat kambuh lagi Kristen tomat. Ya, hari ini tobat besok kumat, jangan. Lanjut.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Orang yang bergereja adalah orang yang berteguh dalam pengharapan. Ya, ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau kita bergereja ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa. Kita bergereja untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bergereja untuk supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dalam memperhatikan. Jadi kalau kita bergereja ini ya, kalau ada satu di antara kita mengalami kesusahan, kita tahu dan bisa menolong, kita tidak menolong, kita lepas dari tujuannya. Ya, kita tidak bergereja. Tujuan kita bergereja dikatakan ya Ibrani 10 ayat 24. Supaya kita tuh saling memperhatikan, amin. Saling memperhatikan, jangan masing-masing hidup. Ya, artinya tuh kita memang kadang-kadang kita tidak tahu pasti kesusahan saudara kita. Dan satu hal saya mengajarkan kepada kita ya. Ada dua pedang bermata dua nih ya. Satu, supaya kita jemaat saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Tetapi bagi diri kita sendiri, jangan kita juga mengandalkan manusia. Amin. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi bagi masing-masing kita, perhatikanlah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Kita bergereja untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Makanya belajarlah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Belajarlah untuk kita bisa berfellowship, ya bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Memang kita belum melaksanakan komsel hari-hari ini ya dalam keadaan seperti ini. Tapi dalam waktu yang singkat ini marilah pulang gereja ini saling menyapa. Jangan kita langsung pulang, ngobrol lah dulu ya. Supaya kita bisa terjalin satu hubungan ya. Supaya kita bisa saling memberkati. Karena tujuan gereja itu supaya kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Kalau didorong dalam kasih jangan gak mau. Ya, ada lagu sekolah minggu dulu, didorong-dorong, mengapa tak mau datang. Aduh, apalagi dalam berkorban didorong-dorong, aduh gak mau. Ya, tidak. Ini adalah wadah bagi kita. Ya, supaya dikatakan supaya kita dapat mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Supaya gereja kita ini bisa menjadi terang di keluar sana. Menjadi terang bagi banyak orang, membawa shalom. Ya, kemarin beberapa waktu judul firman Tuhan shalom. Ya, membawa shalom, membawa damai sejahtera. Membawa berkat kepada orang lain, membawa keberkatan bagi orang lain. Ya, dalam pekerjaan baik. Ya lanjut, 24, 25. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat kita di dalam Tuhan. Jangan kita semakin loyo, jangan kita semakin jauh. Saudara, COVID ini gak habis-habisnya. Tapi bagaimana kita nih masing-masing bisa menjaga diri. Makanya tuh pakai maskernya. Ini saya nggak pakai masker karena saya bicara, tapi kalian pakai masker melindungi diri kalau saya sampai ke sono. Ya, pakai maskernya itu maskernya di dagu di sini. Ya, gak habis-habisnya COVID ini. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga diri. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana apapun dalam kehidupan kita jangan menghalangi hubungan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada kita, memberi pikiran kepada kita. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita di dalam Tuhan. Tetapi juga tidak memutus hubungan kita kepadanya. Ya, ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi kita ini pelanjut generasi kesekian ribu ya dari gereja Tuhan yang dibangun oleh darah-darah martir.
Kalau kita itu tidak memanfaatkan, kalau kita itu tidak melakukan sebaik-baiknya pertemuan ibadah untuk membangun iman kita, ya, maka kita itu menyia-nyiakan darah martir yang sudah tercurah, yang sudah dibangun dikatakan oleh dasar para rasul dan para nabi, ya. Dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus sendiri, ya, dengan darah Tuhan Yesus sendiri, karena gereja ini ada, ya. Kita ada sampai saat ini berkumpul. Marilah kita bergereja dengan memahami supaya kita bergereja ini untuk dapat saling mengasihi, saling membangun, untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Setialah di dalam Tuhan. Setialah dalam kasih persaudaraan, ya. Mau didorong untuk melakukan pekerjaan baik. Jangan ketika kita waktunya, kita harus melakukan pekerjaan yang baik, ya, untuk memberkati orang lain, kita pada kabur masing-masing. Aduh, nggak mau itu. Berkorban gitu, ya. Jangan, ya. Itu adalah kesempatan yang terindah. Ya, saat ini sih belum, nggak ada yang kayak gitu-gitu, ya. Tapi kalau satu kali, ya, ada waktunya, kita harus mengeluarkan sebagian dari berkat yang kita punya sebagai persembahan kita untuk bagian kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jangan kita melarikan diri, jangan kita beralasan, ya. Kalau memang tidak ada yang tidak masalah, tapi tujuan utama itu biarlah kita betul-betul di hati kita itu bergereja dengan tulus ikhlas. Jangan kita mengkhianati Tuhan, ya. Jangan kita mengkhianati Tuhan dengan bergereja dengan hati yang tidak tulus. Jangan kita mengkhianati para rasul dan para martir dengan kita memanfaatkan gereja dengan sesuatu yang tidak pantas dan tidak selayaknya, ya. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan kasih, dengan kesetiaan. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Glory Yesus. Glory. Ku mau memuji-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Apa yang kami dengar ya Tuhan, kiranya itu tertanam di dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami dapat memahami ya Tuhan. Dapat bergereja ya Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas ya Tuhan. Dengan hati yang murni ya Tuhan. Dengan hati yang setia kepada Tuhan akan panggilan kami. Supaya hidup kami dapat menjadi berkat ya Tuhan di mana saja kami berada. Haleluya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat tangan kita saudaraku. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kau memberkati firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bangkitkan roh-Mu ya Tuhan yang ada dalam kami ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan lebih mengasihi Tuhan lagi. Buat hati kami ya Tuhan untuk terangkat lebih lagi cinta akan Engkau ya Tuhan. Buat hati kami ya Tuhan untuk terus bergelora dan mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami terus mengejar apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan kami terus belajar dan terus berjuang. Kami menyadari Tuhan dalam kami belajar dan berjuang, mungkin ada jatuh. Tetapi biarlah kami bangkit dan tidak tinggal pada kejatuhan. Tetapi kami terus maju dan maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami bersama-sama dengan jemaat-Mu akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kita tetap berdiri, nanti Ibu Rusliani berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini semua kena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang hidup kami semua di tempat ini Bapa. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi setiap langkah kami Tuhan. Dimanapun kami berjalan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Pak di surga kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berilah roh yang takut akan Tuhan bagi pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni akan setiap pelanggaran dari bangsa dan negara kami ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Tuhan kota kami ke dalam tangan-Mu Bapa saat ini Tuhan. Engkau juga Tuhan menaruh roh yang takut akan Tuhan bagi gubernur kami Tuhan, wakil gubernur kami Tuhan, bahkan para jajarannya Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitupun saat ini Bapa, kami juga menyerahkan anak yatim, piatu, janda, duda, orang-orang yang berkesusahan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, memberkati segala pekerjaan usaha mereka Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu juga Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa pada saat ini juga kami mau Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami yang saat ini beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati gereja ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Baik jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan. Juga Tuhan nanti sore Tuhan akan ibadah yang kedua Bapa. Oh Bapa di surga, berikan kami roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Agar kami dapat kembali beribadah bersatu hati, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak tahu Bapa, namun Engkau Tuhan Allah yang maha mengasihi, Engkau melihat keadaan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan juga Tuhan saat ini bagi gereja-Mu yang melaksanakan ibadah bersama-sama di pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berikan kesatuan hati bagi kami untuk memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami saling bergandengan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa yang lahir dari iman percaya kami. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami di pagi hari ini. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan mengakhiri jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa di sorga, kami percaya ya Tuhan ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Ada campur tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan, memberikan kesehatan ya Tuhan, kekuatan kepada kami semua ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan dari segala perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan sebelum pulang, kami mau menadahkan tangan ya Tuhan di hadapan Raja kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat kasih setia, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang. Haleluya. Saudara kekasih, jangan lupa beritahu saudara rekan untuk dapat beribadah nanti sore jam 5 dan kita ada doa Jumat bersama-sama. Haleluya.